Admin patutnya pergilah buat kerja lain, tak payahlah post benda ini, nanti menang baru post. Tangan bancuh simen versus tangan kira duit, orang miskin versus orang kaya. Timnas Wanita Indonesia sukses melaju ke semifinal ASEAN U19 Women's Championship 2025, usai menumbangkan Malaysia dengan skor 4-0 di laga pamungkas Grup B. Pertandingan tersebut digelar di PHUTH Stadium Ho Chi Minh City, Vietnam. Kekalahan Timnas Wanita Malaysia U19 ini beriringan dengan kemenangan Timnas putranya dari Vietnam. Dan pasca kemenangan mereka dari Vietnam, Timnas Indonesia menjadi bulan-bulanan warganetnya karena kalah dari Jepang. Walaupun dalam kasta kompetisi yang berbeda. Namun bagi mereka itu adalah sebuah kebanggaan dan mereka sendiri menasbihkan sebagai King ASEAN. Akan tetapi tak berselang lama, Timnas Wanita U19-nya malah tumbang di kaki Sri Kandi Garuda, dengan skor telak 4-0. Sehingga kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi mereka ketika merayakan kemenangan. Maka ketika akun media sosial dari negaranya, maupun dari media pemberitaannya memposting berita ini, ada netizen yang malah menyalahkan admin fanpage asosiasi maupun admin media pemberitaan, karena memposting sesuatu yang memalukan. Dan beginilah komentar-komentar yang menggelikan dari warganet sebelah. Kalah tak payahlah post, malu kita lagi kena bahan. Admin bengap. Malaysia lawan Kemboja kita menang 4-0, Indonesia lawan Kemboja seri 2 sama, kita lawan Indonesia, kita pula yang kena, pelik-pelik. Hari itu kata nak belasah Indonesia, mampu kena bantai. Kena bahanlah dengan Konoha lagi. Kalah pun tak apa, yang penting anak jati. Anak jati yang memalukan negara buat apa? Blak sajalah komen nanti sakit telinga. Inilah dia player anak jati, memalukan negara. Admin patutnya pergilah buat kerja lain, tak payahlah post benda ini, nanti menang baru post. Bos kau pahamlah, nanti kena bahan lagi ni. Sukan bola ni tidak sesuai untuk wanita Malaysia. Fokus cari suami sajalah. Konoha gunakan ramai pemain import. Minta FAM cari player warisan untuk bawah 19 tahun. Tak tahulah apa fungsi bola sepak perempuan ni, sedangkan di liga luar pun sendu. Apalah admin ni, post pasal ni. Kalah dengan tim mana-mana pun boleh diterima, cuma tolong jangan kalah dengan Indonesia saja. Stop sajalah bola perempuan ni, suruh masuk pertandingan masak-masak saja. Remove saja post ini admin, muka letak mana? Media hang yang buat orang gaduh dekat komentar. Admin ni kena dididik untuk lebih patriotik. Apalah men, pasal perempuan pun nak apir. Admin saja nak laga-lagakan orang ni. Apa yang malukan, tulis saja tewas atau kalah sudah. Kalah menang itu kan adat perlawanan. Tolong tukar admin lain lah. Yang ini tak berapa bijak lah. Laki menang bini pula kalah. Dah macam media seberang pula, penulis ni tak ada rasa malu ke selepas dimalukan. Aku syak wartawan ni orang Konoha. Tak payah malu-malulah, mangkuk tandas admin ni. Juara jadi bibik buat apa mentaliti Pridafan Indodesh, ingat ia selemah wanita kami. Sekuratnya bukan bibik di mata dunia. Tangan bancuh simen versus tangan kira duit, orang miskin versus orang kaya. Nah, dari komentar-komentar tersebut, bisa membuktikan bahwa seperti apa standar IQ, EQ dan SQ sebagian warganet sebelah. Mereka tidak terima, jengkel dan marah jika disuguhkan dengan berita-berita seperti itu. Maka tak heran jika orang mereka sendiri mengatakan bahwa warganya banyak yang mengidap denial syndrome. Orang Melayu ni menghadapi satu penyakit yang dipanggil denial syndrome. Orang Melayu susah nak terima kebenaran. Kalau apa yang kita kata tu bertentangan dengan sentimen mereka, pandangan mereka ataupun harapan mereka, mereka akan marah. Mereka akan maki kita, buat tuduhan macam-macam. Awak sudah kena beli, awak sudah U-turn,
Awak nak cari jalan nak balik ke Malaysia. Macam-macam andaian. Semua yang fitnah. Tak betul. Tapi bagi mereka, biarlah fitnah pun. Biarlah bohong sekalipun. Asal dia orang boleh jawab apa kita kata dengan cara nak menyakiti hati, dia akan buat. Dan mereka tidak berhujah dengan logik atau rasional. Mereka tidak menjawab atau menafi pandangan kita dengan pandangan mereka. Denial syndrome merupakan suatu kondisi saat seseorang mengabaikan fakta yang terjadi, terutama ketika hal itu tidak sesuai dengan kehendak dan harapan. Maka untuk mempertahankan diri, mereka akan mencari pembenaran, walaupun kadang tidak logis dan tidak sesuai dengan fakta. Sebagai contoh saat membahas sesuatu, jika gagal berargumen dan tidak menerima kenyataan, maka mereka akan merembes pada hal lain, walaupun itu tidak sesuai topik. Nah, pengabaian fakta ini dilakukan untuk menghindari kecemasan ataupun perasaan tertekan. Oke, di partai semifinal nanti, Srikandi Muda Indonesia asuhan Akira Higashiyama akan menghadapi Vietnam, yang juga sebagai tuan rumah sekaligus pemuncak klasemen Grup A, yang akan digelar pada 16 Juni 2025. Kita doakan agar pasukan Garuda Putri ini bisa lolos ke babak selanjutnya.